kasih. Orang muda merupakan tulang punggung gereja yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Kita patut bersyukur karena Allah berkenan memelihara gereja serta tetap menumbuhkan semangat hidup menggereja dalam diri kita, terutama dalam diri kaum muda kita. Dalam semangat Injili, mandiri, solider, dan misioner, kita berjuang membangun generasi penerus kita, orang-orang muda di paroki kita, untuk selalu memelihara iman serta mewartakan kabar gembira di tengah umat dan masyarakat kita. Pro Patria et Ecclesia, bagi negara dan gereja yang muda kita ada. Kini kita semua hadir di sini sebagai orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Gampong yang siap menjadikan diri sebagai ONK yang injili, mandiri, solider, dan misioner. Kita berharap bahwa kegiatan penuh EMK yang akan kita jalankan nanti semakin mendewasakan kita dalam iman serta memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Marilah kita berdiri membuka perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ada bakti nomor 171. Saudara, mari semua
Kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dan selamat sore orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Gako yang dikasihi Tuhan, para pendamping dari kelima stasi, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat yang terlibat dalam misa pembukaan temu sekami Paroki Gako tahun 2014 yang Tuhan kasihi. Sebagai satu persekutuan orang-orang muda Katolik yang bernaung di bawah pelindung Santo Fransiskus Assisi, kita mau menyatakan diri siap membangun diri sendiri dan membangun gereja dalam kebersamaan, mulai dari keluarga kita masing-masing, KUB, lingkungan stasi, yang akhirnya mengarah ke pembangunan gereja Katolik Paroki Gako. Dengan bakat, kemampuan, talenta, apapun yang ada pada diri masing-masing, kita mau selaraskan, kita padukan untuk membangun kebersamaan sebagai orang muda di paroki ini. Kita mohon rahmat Tuhan sejak awal kita membuka kegiatan ini sampai selesainya kegiatan di debu-debu ini, agar boleh kita menjalaninya dengan baik, menyenangkan, dan kita dapat memetik buah-buah yang baik untuk perkembangan kehidupan pribadi dan sebagai orang muda dalam kebersamaan kita. Dan supaya Ekaristi kita persembahkan ini lebih berkenan di hadirat Tuhan, baiklah sekarang kita lebih dahulu mengakui salah dan dosa kita, karena dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita kurang sungguh-sungguh berusaha untuk menemukan kehendak Allah dalam diri kita sebagai orang muda Katolik, harapan gereja dan negara, pro ecclesia et patria. Kita hening dan meneliti batin kita. Kita sama-sama berdoa mohon ampun. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada bakti nomor 184. Tuhan kasihani kami. Yesus kasihani kami.
kita puji agungkan Allah Tritunggal dalam ada kemuliaan. Terpuji Allah Mahmati. Nada bakti nomor 199. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi setiap orang yang berada padamu. Hadirlah bersama kami orang-orang muda ini, dan perkenankanlah kami merajut tali kasih persaudaraan dalam iman kami akan Dikau, sehingga kami selalu sedia menjadi abdi-Mu yang taat dan setia. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan yang pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang orang muda Katolik yang terkasih, tantangan hidup yang semakin berat menuntut kita untuk selalu setia pada iman akan Kristus, terutama agar kita mampu hidup dalam Roh Tuhan dan taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan mengikuti Yesus. Kita sekalian diundang untuk meresapi sabda Allah serta menghayatinya dalam keseharian hidup kita. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini dengan penuh iman. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah
hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu menjadi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Pada bakti nomor 221.